Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami mengenai 10 keputusan manajemen operasional pada rumah makan Tikambang, yang dimana beranggotakan Dina Sepiani, Hopipah, Najmi Al-Gimpari, Nasya Kalsum, dan saya sendiri Putri Latifah. Adapun pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang, yaitu latar belakangnya perkembangan globalisasi saat ini turut berdampak pada perkembangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan terbentuknya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya melalui kegiatan usaha, produksi, atau jasa yang dijalankan. Dalam proses untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya sistem dan perencanaan yang baik agar potensi untuk mencapai tujuan tersebut bisa terlaksanakan. Suatu organisasi yang bergerak di bidang jasa maupun industri umumnya memiliki manajemen operasional untuk menjamin kelancaran dalam pelayanan jasa yang diberikan agar menjamin keberlangsungan hidup organisasi tersebut. Setiap perusahaan dituntut untuk terus memberikan keberlangsungan hidup organisasi tersebut. Setiap perusahaan dituntut Mohon maaf salah, setiap perusahaan dituntut untuk terus memberikan produk yang berkualitas kepada para konsumen, agar memberikan kepuasan kepada konsumen. Manajemen operasi atau dalam pengertian luas dinamakan dengan manajemen produksi. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Hasil produksi barang dan jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasi. Manajemen operasi diperlukan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan perubahan atau inovasi produk agar menjadi lebih baik. Seiring perkembangan industri yang semakin maju, perusahaan dituntut memberikan kualitas yang terbaik terhadap produk ataupun jasa yang dihasilkan tanpa melupakan dampak lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Manajemen operasi adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Nah, di sini ada rumah makan yang kita teliti, yaitu susunannya di mana ada restoran Saung Apung Tikambang yang berdiri pada tahun 2021. Adapun nanti yaitu pada restoran Saung Apung Napak Sancang yang berdiri pada tahun 2013. Dan yang terakhir mungkin nanti restoran Saung Apung Gacililin yang berdiri pada tahun 2017. Nah, tabel di atas merupakan nama-nama restoran yang ada di daerah Cililin. Dilihat dari tabel di atas, bisa kita lihat Saung Apung Napak Sancang adalah tempat makan yang terlama dan mampu bertahan sampai sekarang. Tetapi kami tertarik untuk membuat penelitian di restoran Saung Apung Tikambang yang merupakan sebuah restoran atau saung apung yang bergerak dalam bidang kuliner. Masakan Sunda adalah makanan yang menjadi ciri khas dan digemari oleh masyarakat, terutama menunya yaitu ikan bakar yang telah menjadi menu yang paling digemari oleh konsumen. Tentunya, kesuksesan restoran Saung Apung Tikambang Cililin tersebut tidak terlepas dari adanya strategi-strategi yang dilakukan oleh manajemen yang ada di dalamnya. Sehingga restoran ini tetap bertahan di tengah maraknya usaha-usaha rumah makan yang serupa lainnya yang ada di Cililin. Melihat dari kesuksesan yang dicapai oleh restoran Saung Apung Tikambang Cililin, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana proses manajemen operasional pada restoran tersebut. Berdasarkan 10 keputusan strategis dalam manajemen operasional, yaitu terdiri dari desain produk, manajemen mutu, tata letak,
lokasi, desain, proses, dan kapasitas. Rancangan kerja sumber daya manusia, lalu ada manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul 10 Strategi Manajemen Operasional menurut Heiser dan Render pada restoran Saung Apung Tikambang Cililin. Nah, lalu di sini ada landasan teori. Yang pertama, pengertian strategi. Strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik, atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Menurut Effendi, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Sumber lainnya menyatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Sedangkan menurut Michelle E. Porter, esensi dari strategi adalah memilih untuk menyuguhkan hal yang berbeda dengan apa yang disuguhkan oleh pesaing. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip tujuh pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Jadi, perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada. Nah, A, perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka. Yang B, acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi. Yang terakhir, rincian langkah taktis organisasi yang berisi info restoran Saung Apung untuk mengelabui para pesaing. Jadi, strategi merupakan hal yang penting karena strategi mendukung tercapainya suatu tujuan. Strategi mendukung sesuatu yang unik dan berbeda dari lawan strategi dapat pula mempengaruhi kesuksesan masing-masing perusahaan pula. Karena pada dasarnya strategi dapat dikatakan sebagai rencana untuk jangka panjang. Yang kedua ada manajemen strategi. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang menempuhkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi serta menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda untuk esok. Menurut para ahli, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber-sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, pengertian lain mengungkapkan bahwa strategi adalah suatu arah dan kebijakan atau rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan utama lembaga atau perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu arah, rencana atau kebijakan yang cermat dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, dapat disimpulkan, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajer puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuannya.
Pertama, manajemen strategik bertugas membuat keputusan strategik yang membuat tujuan dan sasaran. Setelah itu, manajemen meninjau menggerakkan aktivitas operasional total pihak-pihak yang bertanggung jawab yang terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Yang ketiga, di sini ada manajemen operasi. Menurut Heiser dan Render, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Menurut Stevenson dan Chong, dijelaskan bahwa manajemen operasi merupakan manajemen dari bagian operasi yang bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengertian manajemen operasional menurut Handoko menyatakan bahwa manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal. Penggunaan sumber daya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan sebagainya. Dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbagai produk atau jasa, dapat dilihat dari pengertian ini bahwa manajemen operasional itu mencakup seluruh aspek kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu usaha. Mulai dari penggunaan sumber-sumber daya, kemudian masuk ke tahap pemprosesan hingga sampai dapat menghasilkan suatu produk, baik itu berupa barang jadi maupun jasa. Semua hal itu tentunya harus diperhatikan dan diawasi oleh seorang manajer yang bertanggung jawab di bagian itu, agar dapat memastikan bahwa tidak ada hal yang dapat menghambat proses operasional. Diperlukan suatu kerangka yang dapat mengkategorikan dan merumuskan keputusan-keputusan dalam berbagai operasi sebagai berikut. Ada proses, lalu ada kapasitas, lalu persediaan, tenaga kerja, dan kualitas. Nah, di sini keempat, unsur-unsur manajemen operasi. Yang pertama, manajemen operasional adalah sebuah proses manajemen, sehingga kegiatannya berawal dari aktivitas perencanaan dan berakhir pada aktivitas pengendalian. B. Manajemen operasional mengkaji kegiatan pengelolaan masukan menjadi pengeluaran tertentu, baik barang maupun jasa. C. Manajemen operasional bertujuan untuk memberikan nilai tambah atau manfaat yang lebih besar pada organisasi atau perusahaan. D. Manajemen operasional adalah sebuah sistem yang terbangun dari subsistem masukan, subsistem proses pengolahan, dan subsistem pengeluaran. Yang kelima di sini ada fungsi dan tujuan manajemen operasi. Tujuan manajemen operasional yaitu yang pertama, mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan oleh pasar. Yang kedua, mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menghasilkan keluaran secara efisien. Yang ketiga, mengarahkan organisasi perusahaan untuk mampu menghasilkan nilai tambah atau manfaat yang semakin besar. Keempat, mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menjadi pemenang dalam setiap kegiatan persaingan. Dan yang terakhir, tujuannya mungkin mengarahkan organisasi atau perusahaan agar keluaran yang dihasilkan atau disediakan semakin diminati oleh pelanggannya. Nah, adapun 4 fungsi penting dalam manajemen operasional. Yang pertama, proses pengolahan yang menyangkut metode dan teknik yang digunakan untuk pengolahan faktur masukan atau input faktor. Yang kedua, jasa-jasa penunjang yang merupakan sarana pengorganisasian yang perlu dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan yang merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan operasional yang akan dilakukan dalam suatu kurun waktu atau periode tertentu. Dan yang terakhir, pengendalian dan pengawasan yang merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga maksud dan tujuan penggunaan dan pengolahan masukan atau input yang secara nyata dapat dilaksanakan. Nah, di sini keenam, yaitu 10 keputusan strategi manajemen operasional. Menurut Heiser dan Render, pada tahun 2011, terdapat 10 keputusan strategis dalam manajemen operasional, yaitu
Yang pertama ada desain barang dan jasa, kedua pengelolaan kualitas, ketiga desain proses dan kapasitas, keempat pemilihan lokasi, kelima perancangan tata letak, kelima SDM dan rancangan pekerjaan, ketujuh manajemen rantai pasokan, kedelapan persediaan, kesembilan penjadwalan, dan kesepuluh pemeliharaan. Adapun nomor tujuhnya yaitu usaha mikro kecil dan menengah. Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau instansi, bahkan undang-undang. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, disebutkan bahwa satu, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bahkan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjumlahan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, di sini materi selanjutnya yaitu tentang metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dina Stepiani. Silahkan. Kemudian di sini ada metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, di mana penelitian ini dilakukan di restoran Apung Tikambang, daerah Ciwidey. Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Jadi, yang dimaksud dengan penelitian perpustakaan yaitu mengadakan penelitian secara membaca, menelaah, dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan yang akan dikaji merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara, sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Secara teoritis, format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola. Menurut Sugiono, format desain penelitian kualitatif terdiri dari 3 model, yaitu format deskriptif, format verifikasi,
Tiga model yaitu format deskriptif, format verifikasi, dan format grounded research. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Peneliti akan memberikan gambaran dengan secara cermat tentang fenomena yang terjadi. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah Restoran Saung Apung Cikambang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai tanggal 25 Februari 2023 dengan tabel sebagai berikut. Ada agenda kegiatan. Yang pertama, bimbingan 1. Kemudian ada kuesioner yang dilakukan bulan Februari, analisis data di bulan Februari, pengolahan data bulan Februari, dan kemudian ada bimbingan 2, pengesahan penelitian dan presentasi hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Maret. Kerangka pemikiran desain penelitian. Yang pertama, manajemen operasional menyangkut keberlangsungan hidup organisasi, menjabarkan bagaimana penerapan manajemen operasional di UMKM, kemudian pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian analisis, simulasi data, dan yang terakhir kesimpulan. Dari gambar di atas, peneliti pentingnya manajemen operasional menyangkut keberlangsungan hidup organisasi. Lalu bagaimana penerapan manajemen operasional di UMKM? Setelah itu, penulis melakukan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis menggunakan simulasi data untuk menguji keabsahan data tersebut. Setelah menganalisis, barulah penulis menyimpulkan bagaimana manajemen operasional di UMKM. Yang keempat, ada metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian lapangan field research digunakan dengan cara pengamatan yang secara langsung pada Restoran Saung Apung Cikambang untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan dengan menggunakan cara tersebut. Yang pertama, wawancara, yaitu melakukan proses wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden. Kemudian yang kedua ada observasi, adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau objek lain yang diselidiki. Dalam hal ini, jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian dengan non-partisipasi. Lalu ada penelitian kepustakaan atau literary research, yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan cara membandingkan berbagai literatur, jurnal-jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi topik penelitian. Lalu ada metode analisis data. Metode analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah selesai melakukan pengumpulan data-data dengan berbagai teknik yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yang mengarah pada proses evaluatif terhadap objek penelitian. Sugiono menambahkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif ini dikarenakan yang pertama lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang dimensi ganda, kemudian lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek peneliti. Yang terakhir, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang dibuat pada pola-pola nilai yang penelitian kualitatif juga mengarahkan pusat perhatian kepada cara bagaimana orang memberi makna pada kehidupannya dalam pengertian lain. Peneliti menekankan pada titik pandang orang-orang atau yang disebut people point of view dan pemaparan hasil penelitian berdasarkan data dan informasi lapangan dengan menarik makna dan konsepnya. Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, dan pengurusan perizinan eksplorasi fokus penelitian member check, yakni mengontrol data dan informasi yang dikumpulkan agar keabsahan data tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Data yang telah dikumpulkan sejak peneliti terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Sejak mulainya peneliti mencoba memahami data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan mencoba meninjau data itu dari kategori tertentu. Jadi, walaupun data telah disajikan dalam bahasa yang dapat dipahami, hal itu tidak berarti analisis data telah berakhir, melainkan masih harus ditarik kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan dituangkan dalam bentuk persyaratan singkat sebagai temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan supaya mudah dimahami maknanya. Lalu ada gambaran umum objek penelitian. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Sejarah merupakan tonggak awal perjuangan untuk diingat kembali sebagai titik tolak perjalanan selanjutnya menuju perkembangan dan kemajuan restoran Saung Apung Tikambang. Berdiri pada tanggal 20 April 2020 yang didirikan oleh Bapak Muharram, beralamat di Kampung Ciwinutuk, Desa Batulayang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Restoran Saung Apung Tikambang merupakan UMKM yang bergerak pada bidang kuliner. Saung Apung Tikambang berkomitmen untuk menjadi UMKM yang berkembang dalam bidang kuliner. Salah satu makanan yang dikenalnya yaitu ikan bakar. Kemudian ada visi dan misi. Adapun visi berdirinya restoran Saung Apung Tikambang adalah untuk menjadikan perusahaan yang terintegrasi dari hulu dan hilir di bidang kuliner, perikanan, dan pertanian. Adapun misi restoran Saung Apung Tikambang Cililin antara lain: yang pertama, peningkatan mutu rumah makan, kontrol kualitas atau quality control terhadap jenis makanan, salah satunya ikan bakar. Lalu, selalu melakukan inovasi terhadap semua aspek di dalam rumah makan, baik dari variasi desain menu sampai model pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga, melakukan pelayanan yang ramah di saat konsumen memesan. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan, dan yang terakhir, menggali potensi sumber daya alam sekitar. Dan untuk mewujudkan visi misinya tersebut, restoran Saung Apung Tikambang ini berusaha untuk menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kinerja, meningkatkan pelayanan yang baik terhadap konsumen, dan yang terakhir mewujudkan suasana kekeluargaan dengan saling menghormati. Restoran ini termasuk usaha yang mengalami perkembangan yang cukup bagus, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yang didukung oleh beberapa tenaga kerja yang memang profesional di bidangnya. Hal ini juga terbukti dengan bertambahnya omset penjualan. Kemudian ada kebijakan mutu. Restoran Saung Apung Tikambang Cililin sebagai organisasi yang sedang berkembang yang bergerak di dalam bidang kuliner, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan sistem manajemen mutu produk yang bertujuan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui menu yang bermutu tinggi, yang serta bertekad untuk mencapai suatu kondisi kerja yang aman, yang nyaman, serta bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau zero accident, dengan memenuhi persyaratan pelanggan, peraturan, dan standar yang berlaku. Untuk memastikan terpenuhinya komitmen tersebut, perusahaan melaksanakan program yang berfokus pada yang pertama, peningkatan kualitas produk dan jasa melalui upaya peningkatan keterampilan, kesadaran, dan kepedulian karyawan. Yang kedua, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, penghematan energi dan sumber daya alam. Yang keempat, pemenuhan larangan penggunaan zat berbahaya. Yang kelima, peningkatan kecukupan sumber daya yang diperlukan, serta keterlibatan pimpinan dalam segala aktivitas kegiatan bisnis organisasi. Pemilik restoran Saung Apung Tikambang dan segenap jajarannya mengkoordinasikan seluruh karyawan dan pihak-pihak dalam yang terkait dalam penerapan dan pencapaian sasaran kebijakan ini. Nah, kemudian akan dilanjutkan pembahasannya oleh Khofifah. Dipersilakan untuk Khofifah. Baik, selanjutnya 2. Struktur organisasi. Struktur organisasi sangat penting, di mana masing-masing bagian ini saling berkaitan dengan satu dengan yang lain. Hal ini terlihat dari puncak pimpinan ke pimpinan lain dalam bidang tertentu di bawahnya, dan setiap pimpinan dalam bidang tertentu ini mempunyai wewenang untuk memberikan perintah kepada semua pekerja bawahannya dan dapat diminta pertanggungjawabannya. Adapun tugas yang pertama, tugas sebagai owner yaitu mengontrol dan mengelola secara keseluruhan pada restoran Saung Apung. Lalu menyusun rencana produksi, mencatat hasil produksi, lalu mencatat hasil penjualan dan memberikan arahan kerja. Inilah struktur organisasi pada restoran Saung Apung Tikambang yang terdiri dari pemilik Bapak Muharram, lalu manajer
personalia yaitu Yoda Hafiz. Selanjutnya ada manajer keuangan yaitu Henny, lalu manajer pemasaran yaitu Wandri, dan manajer operasional yaitu JH dan staf. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab kepala produksi sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol kinerja karyawan restoran Saung Apung Tikambang. Lalu, atur tugas yang oleh pemilik, memberikan arahan kepada karyawan. Dan terakhir, menghitung hasil pendapatan restoran Saung Apung Tikambang. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab pekerja yang terdiri dari yaitu bekerja sesuai arahan yang diperintahkan, lalu menjaga mutu kualitas makanan, dan menjaga kebersihan restoran Saung Apung Tikambang. 3. Waktu kerja karyawan. Restoran Saung Apung ini menerapkan waktu kerja dengan sistem non-shift. Untuk hari kerja, seluruh karyawan bekerja dengan sistem non-shift mempunyai hari kerja selama 7 hari dalam seminggu. Waktu jam kerja restoran Saung Apung data di bawah merupakan data jam kerja di restoran Saung Apung di saat sepi pengunjung, yaitu mulai hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 6 sore. Selanjutnya 4. Proses produksi, yang mana proses pembuatan ikan bakar di restoran ini terdiri dari 1. Membersihkan insan dan isi perut ikan, lalu bersihkan sisiknya dan dikira tubuhnya supaya bumbu mudah meresap. Lalu melumuri ikan dengan jeruk nipis dan didiamkan selama 15 menit, kemudian bilas lagi. Lalu panaskan minyak goreng, tumis bumbu halus hingga harum, kemudian campur dengan air asam dan kecap manis. Panaskan panggangan, bakar ikan sambil res bumbu sampai matang. Lalu ikan bakar kecap siap dinikmati. Selanjutnya analisis data. Yang pertama ada manajemen operasional restoran Saung Apung Tikambang. Dalam menjalankan manajemen operasional dalam restoran ini, Pak Yoda sendiri yang langsung turun tangan untuk menentukan rencanaan, koordinasian, penggerakan serta semua aktivitas restoran Saung Apung ini yang berhubungan langsung dengan proses dari bahan mentah hingga bahan jadi serta pemasarannya. Di samping restoran ini memutuskan untuk memilih produksi ikan bakar sebagai produk yang akan dibuat agar produk restoran ini bisa diterima oleh pasar dan konsumen. Restoran ini membuat 2 variasi produk yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Produk ikan bakar yang dihasilkan restoran Saung Apung Tikambang menggunakan nasi box sebagai media pengemasan. Alasannya menggunakan nasi box sebagai media pengemasan selain harga yang murah, nasi box juga lebih efisien dan mudah didapat. Produk ikan bakar tersebut dibelah menjadi 2,
yang dimaksud untuk memperoleh dalam proses pembumbuan dan proses pembakaran ikan. Berikut dua variasi produk ikan bakar restoran Saung Apung untuk pemenuhan permintaan konsumen, yaitu paket makan besar. Paket makan besar restoran Saung Apung dibuat untuk memenuhi permintaan konsumen catering dikarenakan ukuran dan lebih ekonomis. Makan besar ini terdiri dari nasi, ikan bakar besar, lalap, sambal, tahu, tempe, dan es teh. Lalu paket makan kecil dibuat untuk memenuhi permintaan makanannya yang besar. Makan terdiri dari nasi, ikan kecil, sambal, lalap, dan yang mana yang membedakan dari ikan dan ikan kecilnya. Selanjutnya untuk produk ini selalu memperhatikan kualitas. Setiap proses sejalan dengan visi misi peningkatan kualitas dan menjaga kualitas ikan bakar. Peningkatan kualitas produk melalui upaya peningkatan keterampilan, kesadaran, dan kepedulian karyawan terkait dengan kualitas produk dalam setiap proses yang ada untuk menjamin untuk produk restoran Saung Apung ini. Ada beberapa proses yang diantara harus sesuai standar prosesnya, yaitu yang pertama proses pemilihan ikan, lalu proses pembersihan ikan, proses pembumbuan, proses pembakaran ikan, proses memasak ikan, proses penggorengan tahu dan tempe, proses pembuatan sambal, dan proses pengemasan. Selanjutnya, perancangan proses. Perancangan proses produksi sangat penting dilakukan agar tercapainya produksi produk dengan waktu yang tepat. Restoran Saung Apung ini membuat perancangan proses produksi kontinu di mana proses yang dilakukan secara berurutan. Proses produksi karyawan restoran ini yang berjumlah karyawan yang berdirikan satu untuk alur proses, yaitu proses pemilihan ikan memakan waktu 2 menit dengan alat 1 langit dan 1 ember. Proses yang pertama, proses pemilihan ikan yang memakan waktu 2 menit dan menggunakan alat 1 lamit dan 1 ember. Untuk proses pembersihan ikan memakan waktu 5 menit yang menggunakan alat pisau dan 1 baskom. Proses pembumbuan memakan waktu 2 menit, memakan 1 kuah, 1 memakan waktu 10 menit yang menggunakan alat 1 kipas anyam dan 1 panggangan. Lalu proses menanak nasi memakan waktu 30 menit dengan menggunakan alat 1 rice cooker. Selanjutnya proses penggorengan tahu dengan waktu 10 menit yang terdiri dari menggunakan alat 1 pisau, 1 kompor, 2 wajan, lalu spatula dan serok. Proses pembuatan sambal menggunakan alat 1 blender, 1 wajan, spatula, 1 sendok, 1 mangkuk, dan 1 serok. Lalu terakhir proses pengemasan yang memakan waktu 5 menit menggunakan alat 1 sendok, 1 mangkok, 1 plastik, dan 1 centong nasi. Dari tabel di samping diketahui waktu
pengerjaan produksi satu paket makan sekitar 20 menit. Dalam proses produksi dibutuhkan alat kerja yang tertera di tabel di samping. Selanjutnya lokasi. Untuk lokasi Saung Apung Tikambang terletak di Waduk Saguling, tepatnya Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 450562. Lokasi ini cukup sulit ditemukan dan dijangkau konsumen karena tepatnya yang terpencil dan konsumen perlu menggunakan motor atau mobil untuk mencapai lokasi. Namun di balik itu mayoritas konsumen puas dengan pemandangan yang asri dan lebih restoran Saung Apung ini bersih dan terawat. Selanjutnya, perancangan tata letak. Untuk perancangan tata letak pada restoran Saung Apung ini memiliki luas area 160 meter persegi untuk bagian memproduksi dengan panjang 16 meter dan lebar 10 meter. Dilihat dari gambar di samping, sebagian area produksi terbuka dimaksudkan untuk sirkulasi udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cia. Oke, selanjutnya rancangan pekerjaan. Restoran Saung Apung Tikambang sudah membuat rancangan pekerjaan yang sudah berlangsung selama ini. Dengan 3 karyawan dan 1 kepala produksi, berikut rancangan pekerjaan Restoran Saung Apung Tikambang. 3 orang karyawan bekerja memilih ikan yang akan diproses, membersihkan ikan, membuat bumbu ikan, membumbui ikan, membersihkan beras, memasak nasi, membuat sambal, memasak tahu dan tempe, menyediakan lalap, membakar ikan, menyajikan minum kepada konsumen yang makan di tempat, mengemas pesanan, menulis pesanan, menghitung hasil penjualan, membersihkan restoran Saung Apung Tikambang, menjaga kebersihan kolam ikan, mencuci peralatan yang kotor. Lalu 1 orang kepala produksi bekerja mengecek kualitas ikan di kolam, menghitung hasil produksi, mengecek ikan dari supplier, mengawasi kerja karyawan, mengecek pelanggan yang datang, mengecek kebersihan tempat. Lalu rantai pasokan. Rantai pasokan restoran Saung Apung Tikambang berasal dari pemasok berikut aliran rantai pasokan restoran Saung Apung Tikambang. Dilihat dari aliran rantai pasokan di atas, berasal dari peternak ikan lalu dikirimkan ke restoran Saung Apung Tikambang. Selanjutnya ikan diproses sehingga menjadi ikan bakar. Barulah dikirimkan ke konsumen. Lalu persediaan. Untuk melakukan produksi, restoran Saung Apung Tikambang harus menyediakan ikan 50 kilo per hari. Restoran Saung Apung Tikambang mempunyai stok ikan 50 kilo per hari yang ditaruh di kolam. Stok persediaan tersebut untuk proses produksi selama 1 hari. Selain persediaan pada kolam, restoran ini memiliki stok setengah jadi, tahu dan tempe, dan bahan penolong seperti cabai, tomat, kecap, dan bumbu lainnya untuk disajikan bersama ikan bakar. Berkaitan dengan jumlah persediaan dari setiap barang yang harus dimiliki, restoran Saung Apung Tikambang melakukan pembelanjaan ikan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan produksi sebanyak 50 kilo ikan. Lalu penjadwalan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam penentuan waktu dan urutan kegiatan produksi. Berikut penjadwalan produksi pada restoran Saung Apung. Dilihat dari tabel di samping, penjadwalan restoran Saung Apung Tikambang pada pukul 8 karyawan masuk restoran Saung Apung Tikambang dan kemudian melakukan persiapan tempat restoran Saung Apung Tikambang.
Pada pukul 8:15, karyawan melakukan pembukaan restoran dan mulai melayani konsumen yang datang. Pada pukul 12, karyawan melakukan insoma secara bergantian. 30 menit berikutnya, karyawan melakukan pelayanan konsumen kembali. Jam 3, karyawan istirahat selama 15 menit untuk melakukan sholat asar secara bergiliran. Jam 3:30, karyawan melakukan pelayanan konsumen kembali. Jam 6, restoran ditutup dan dibersihkan. Pada akhir hari, kepala produksi menghitung jumlah ikan yang telah terjual. Lalu kepala produksi melakukan perhitungan persediaan yang dibutuhkan untuk hari selanjutnya. Lalu pemeliharaan. Restoran Saung Apung Tikambang melakukan pemeliharaan rutin dengan cara membersihkan alat-alat kerja yang telah digunakan, membersihkan tempat makan, lalu menjaga kualitas ikan agar tetap terjaga dengan baik. Kemudian menyusun kembali alat kerja pada tempatnya dan memastikan pembakaran produksi telah padam. Kedua, pembahasan desain produk. Restoran Saung Apung Tikambang sudah sesuai dengan permintaan konsumen, catering, dan konsumen tetap. Penggunaan kemasan plastik dan nasi box merupakan keputusan yang bagus karena efisiensi waktu dan menekankan biaya produksi dikarenakan harganya murah dan mudah didapat. Restoran ini terkontrol dengan baik dikarenakan kesadaran karyawan terhadap kualitas yang dihasilkan. Perancangan proses produksi yang dibuat sudah runtut sehingga kegagalan dalam proses pembuatan produk ikan dapat diminimalisir. Saung Apung Tikambang sudah dibilang cukup strategis dengan lebar jalan 5 meter sehingga memudahkan dalam proses distribusi ikan. Jarak supplier ke restoran Saung Apung Tikambang 2,5 km, di mana jarak tersebut memudahkan dalam melakukan pengiriman bahan baku. Pemanfaatan tata letak produksi Saung Apung Tikambang sudah tepat untuk memudahkan arus barang, bahan, dan informasi. Saung Apung Tikambang telah membuat uraian pekerjaan dirancang agar sumber daya manusia optimal memahami dan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Manajemen rantai pasokan terkendali dikarenakan persediaan pada supplier selalu tersedia. Persediaan restoran ini, bahan dan barang tertata untuk menunjang suksesnya penjadwalan produksi. Integritasi sumber daya manusia dioptimalkan untuk menyelesaikan jadwal agar order tepat waktu. Pemeliharaan mesin dan alat kerja yang dilakukan restoran ini untuk mempertahankan kegiatan produk. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, restoran Saung Apung Tikambang hanya memenuhi 5 dari 10 keputusan strategi manajemen operasional. Menurut Heizer dan Render, desain produk restoran Saung Apung Tikambang memiliki variasi produk yang memiliki batas bawah harga 25.000 dengan paket makan kecil. Kemudian, memiliki batas atas kualitas paket makan besar komplit dengan harga 35.000. Hal ini telah memenuhi teori Heizer dan Render karena telah menetapkan batas bawah biaya dan batas atas kualitas. Pengelolaan kualitas restoran Saung Apung Tikambang memiliki standar mutu yang sederhana untuk kontamin makro dan teridentifikasi secara visual. Ikan bakar yang disajikan dimasak menggunakan ikan segar yang diambil langsung dari kolam ikan. Tak lupa dengan karyawan yang disiplin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Manajemen rantai pasokan restoran Saung Apung Tikambang bergantung pada satu supplier dan 2 tipe konsumen, yaitu catering dan pasar. Meskipun memiliki supplier, restoran Saung Apung Tikambang juga memiliki kolam ikan yang membudidayakan ikan yang akan diolah jadi ikan bakar. Permasalahan dan saran. Yang pertama, pemilihan lokasi. Lokasi yang dipilih kurang strategis karena terlalu jauh untuk dijangkau para konsumen dan jauh dari lingkungan masyarakat.
yang mungkin konsumen tidak akan tahu lokasi tersebut dan akan sedikitnya mengunjung. Saran meningkatkan sistem pemasaran dengan produksi di berbagai sosial media lalu menggunakan beberapa strategi untuk pemasaran sehingga konsumen tertarik untuk mengunjungi restoran, seperti membuat video promosi dan di-upload di TikTok, Instagram, dan jika ada konsumen yang datang dipoto dan di-upload ke sosmed, karena pada zaman sekarang orang-orang suka untuk difoto dan diunggah ke sosial media. Yang kedua, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan karyawan sedikit hanya terdiri dari 3 orang dan pekerjaannya pun rangkap, yang akan membuat pekerjaan melambat sehingga konsumen harus menunggu produk hidangannya lama karena memasaknya yang lumayan lama. Saran satu pekerjaan untuk satu karyawan dan bisa ditambahkan SDM-nya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, cepat, dan kondusif yang akan mempermudah dalam pekerjaan serta lebih cepat dalam menghidangkan makanan kepada konsumen. 3. Pemeliharaan mengkontrol atau memeriksa kebersihan restoran tersebut oleh ownernya serta danau yang kurang indah untuk dilihat karena banyak tumbuhan liarnya, sehingga konsumen akan terganggu untuk melihat danaunya atau pemandangannya. Dan ada bau amis yang mungkin dari danaunya itu sendiri. Saran mempekerjakan orang khusus untuk pemeliharaan sehingga tidak melibatkan owner dan untuk membersihkan danau sekitar restoran agar terlihat lebih indah dan enak untuk dipandang oleh konsumen. Yang keempat, tata letak ruangan tempat makan yang jaraknya dekat dengan dapur dan kolam ikannya, sehingga sedikit ruang untuk kebebasan untuk para konsumen beraktivitas, serta satu jalan pintu untuk masuk dan keluar yang akan menyebabkan kepadatan ketika banyak pengunjung. Saran memperluas jarak antara ruang terutama jalan yang akan dilalui oleh konsumen serta menyediakan pintu masuk dan keluar yang berbeda. Next. Yang terakhir, penjadwalan. Jadwal memproduksi yang tidak komitmen dilakukan karena sesuai dengan adanya konsumen yang berkunjung atau memesan makanan. Saran memiliki mitra kerja yang bisa memenuhi permintaan produksi, yang dimana konsumen memiliki komitmen untuk bekerja sama dengan restoran sehingga dapat menguntungkan kedua pihak yang kemudian menjadwalkan produksi akan terjadi dengan baik. Mungkin sekian presentasi pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.